Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai intervensi komunitas dengan metode support group. Jadi berikut merupakan anggota dari kelompok kami, ada Rika, Muhammad Rizal, Najelina, Fajar, Safa, Ingesti, serta saya sendiri, Sasi Kirani. Em, Kemudian ada Sylvia juga, dan terakhir ya itu ada 7 orang. Kemudian di sini yang pertama adalah diskusi mengenai video. Jadi telah disuguhkan video tadi dan mungkin itu bisa mendapat gambaran mengenai apa itu support group. Jadi support group sendiri itu biasanya dilakukan di sebuah ruangan dan diikuti oleh 4 hingga atau lebih anggota. Jadi diskusi itu membahas mengenai sudut pandang, pengalaman, permasalahan, dan pengembangan perasaan terhadap anggotanya. Jadi eh, da- dalam videonya sendiri itu merupakan komunitas atau sebuah anggota yang membahas mengenai depresi. Jadi masing-masing anggota sendiri itu mengalami depresi, dan selain itu juga dalam diskusi support group itu juga terdapat fasilitator atau moderator, dan fasilitator sendiri itu merupakan orang yang sudah memiliki sudah melakukan pelatihan dan berpengalaman untuk apa namanya untuk membantu jalannya serta memfasilitasi antar anggota untuk melakukan support group. Jadi metode support group ini telah dipresentasikan konsepnya. Konsep intervensi yang dimaksud ini adalah upaya ingin mengubah kondisi komunitas. Jadi pada dasarnya untuk support model support group ini karena ingin mengubah sebuah kondisi, maka anggota-anggota dalam komunitas ini melakukan sebuah perkumpulan. Jadi mereka berkumpul dalam satu tempat untuk membahas apa yang mereka rasakan, apa yang permasalahan yang mereka sedang alami dengan sesama orang yang juga dalam kondisi tersebut. Jadi mereka saling sharing serta saling menumpahkan perasaan pada orang yang mungkin sama-sama merasakan hal tersebut. Kemudian untuk memahami mengenai metode support group tentunya kita juga harus memahami prinsip pendekatan komunitasnya sendiri. Dalam metode support group ini kita harus memahami kesetaraan, kemudian menghargai keberagaman, partisipasi, pemberdayaan, serta keberlanjutan, di mana keberlanjutan ini mungkin support group sendiri tidak hanya dilakukan hanya sekali, tetapi juga berulang-ulang sampai masing-masing anggota mendapatkan impact atau pengaruh dari hasil support group tersebut. Mungkin selanjutnya adalah batasan atau pengertian intervensi komunitas yang akan dijelaskan oleh Najelina. Baik, terima kasih Sasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan atau pengertian dari intervensi komunitas itu sendiri. Jadi di sini apa sih intervensi itu? Jadi intervensi di sini menurut Kode Etik Psikologi Indonesia diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai suatu usaha preventif maupun kuratif. Preventif maksudnya upaya pencegahan dan kuratif yaitu upaya penyembuhan. Nah, intervensi ini juga diartikan sebagai tindakan-tindakan yang menghasilkan suatu perubahan dan menyediakan sumber-sumber sekecil suatu teknik tertentu atau sebesar penyediaan sosial seperti membuat suatu interpretasi atau membuat rujukan ke lembaga lain atau pengembangan suatu program layanan sosial.
Nah, sedangkan komunitas itu sendiri diartikan sebagai suatu sekumpulan individu yang memiliki tingkat kepedulian, rasa saling memiliki, dan interaksi antar anggotanya atau antar anggota masyarakat di dalamnya yang menempati suatu wilayah yang relatif kecil atau yang disebut dengan lokalitas dengan batas-batas yang jelas. Kemudian selanjutnya, nah, jadi intervensi komunitas juga dapat diartikan sebagai usaha yang direncanakan untuk merubah kondisi masyarakat yang dilakukan oleh pihak yang ingin membuat perubahan terhadap sasaran atau objek perubahan dalam lingkup komunitas atau level menengah. Nah, intervensi komunitas itu sendiri merupakan salah satu metode intervensi yang dilakukan pada level komunitas. Intervensi komunitas merupakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, intervensi komunitas merupakan suatu bagian dari rencana strategis untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri, terutama dalam komunitas atau suatu organisasi. Hal ini disebut sebagai strategi karena intervensi komunitas melibatkan langkah-langkah terencana dan teliti untuk mengatasi suatu masalah yang tengah dihadapi oleh komunitas yang sedang diberdayakan tersebut. Sudah? Baik, selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup akan dan tujuan akan dijelaskan oleh Safa. Baik, yang pertama itu kita akan membahas tentang ruang lingkup dari intervensi komunitas. Jadi intervensi komunitas adalah usaha yang direncanakan untuk merubah posisi atau merubah kondisi masyarakat yang dilakukan oleh pihak yang ingin membuat perubahan terhadap sasaran atau objek perubahan dalam lingkup komunitas atau level menengah. Meso menurut Adi 2013. Lalu intervensi komunitas merupakan salah satu metode intervensi yang dilakukan pada level komunitas. Intervensi komunitas merupakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Intervensi komunitas adalah suatu strategi dalam memberdayakan masyarakat. Dalam prosesnya, terdapat variabel yang saling berhubungan, sehingga membentuk suatu pola yang khas, dan kemudian pola tersebut disebut sebagai model intervensi komunitas yang diuraikan dalam 3 tingkatan yang berbeda, yaitu grassroots atau neighborhood, yaitu merupakan pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut. Lalu ada local agency dan inter-agency work, atau pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi di tingkat lokal yang lebih luas bersama jajaran pemerintahan yang terkait serta organisasi non-pemerintahan yang berminat terhadap hal tersebut. Yang terakhir ada regional dan national community planning work, atau pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu terkait dengan pembangunan ekonomi ataupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang mempunyai lebih luas dari bahasa di lokal. Next. Lalu tujuan intervensi komunitas sendiri menurut Rothman yang dikutip oleh Isbandi yaitu intervensi memiliki tujuan menjadi peran penting dalam sebuah pengembangan sosial dan pemberdayaan terhadap suatu kelompok masyarakat. Salah satu istilah yang sering digunakan dalam intervensi komunitas adalah pemberdayaan yang digunakan dalam menerapkan intervensi komunitas. Pemberdayaan sendiri merupakan sebuah proses di mana orang, organisasi, dan masyarakat mendapatkan penguasaan atas isu-isu yang menjadi perhatiannya mereka. Next. Baik, berikutnya ada ciri khas atau karakteristik intervensi komunitas yang akan dijelaskan oleh Sylvia terlebih dahulu. Saya persilahkan.
Ya, baik, ciri khas atau karakteristik intervensi komunitas. Di dalam intervensi komunitas memiliki ciri khas atau kekhasan antara lain untuk pemecahan masalah komunitas, pengembangan komunitas, peningkatan kualitas, atau peningkatan kesejahteraan komunitas. Menurut Atika, ada nilai dasar yang menjadi karakteristik dari intervensi komunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang berkaitan dengan keseimbangan yang adil dalam distribusi sumber daya, kewajiban, peluang, dan hak istimewa dalam masyarakat, di mana hak-hak individu diakui dan dilindungi secara adil dan secara sosial mempunyai hak yang sama, yang dikembangkan secara kolaboratif dengan memasukkan masukan dari semua anggota masyarakat itu. Yang kedua, yaitu menghargai keberagaman manusia. Menghargai keberagaman manusia adalah mengakui dan menghormati berbagai komunitas dan identitas sosial berdasarkan jenis kelamin, identitas etnis atau ras, kebangsaan, orientasi seksual, kemampuan atau kecacatan status sosial ekonomi, usia, keyakinan agama dan spiritual, dan karakteristik lainnya. Masyarakat dipahami dengan persyaratan dan penelitian mereka sendiri. Intervensi dan pekerjaan psikologis lainnya disesuaikan berdasarkan istilah-istilah tersebut. Perasaan memiliki saling ketergantungan dan komitmen bersama yang menghubungkan individu sebagai kolektif. Hal ini merupakan bagian integral dari komunitas dan tindakan sosial dan merupakan sumber daya untuk dukungan sosial dan pekerjaan klinis. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Rizal ya. Baik, selanjutnya ada yang ketiga, yakni promosi kesejahteraan. Promosi kesejahteraan ini berfokus pada bagaimana membuat pengetahuan psikologis berguna bagi orang biasa dalam mengembangkan sumber daya dan meningkatkan kapasitas untuk mempromosikan kesejahteraan. Lalu yang keempat ada perbedaan intervensi individu dan intervensi kelompok. Kita membahas intervensi individual terlebih dahulu yang merupakan terapi yang lebih fokus pada hubungan interpersonal. Intervensi individual terbatas pada interaksi dua orang antara klien dan terapis. Sedangkan intervensi kelompok ini memungkinkan jaringan hubungan yang jauh lebih kompleks. Intervensi individual ini merupakan kegiatan psikoterapi yang melibatkan seorang ahli terapi yang menjadi penolong bagi kliennya yang mengalami masalah, tingkah laku, kualitas hidup, dan lain-lain. Psikoterapi individual digunakan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan melibatkan interaksi antara seorang ahli terapi dan klien. Selanjutnya pada intervensi kelompok ini menurut Fitriah dan Jauhar mengemukakan bahwa intervensi kelompok merupakan terapi yang diberikan kepada individu yang memiliki penyakit emosional yang telah dipilih secara cermat, yang kemudian ditempatkan ke dalam kelompok yang dibimbing oleh ahli terapi yang sudah terlatih untuk membantu satu sama lainnya dalam menjalani perubahan kepribadian. Terapi kelompok ini merupakan salah satu aplikasi prinsip yang berdasarkan terapi ke dalam satu individu atau lebih secara bersamaan untuk mengklarifikasi konflik psikologi mereka sehingga mereka dapat hidup dengan normal. Kelompok psikoterapi adalah suatu bentuk aktivitas dengan tujuan untuk mengatasi masalah atau kekacauan pribadi para anggota, misalnya keluarga. Kebanyakan bentuk intervensi kelompok sangat menekankan interaksi interpersonal. Artinya, kebanyakan bentuk intervensi kelompok memanfaatkan fakta bahwa pengalaman intervensi kelompok itu sendiri didasarkan pada interaksi dengan orang lain. Di dalam intervensi kelompok, seorang klien membentuk hubungan bukan hanya dengan seorang terapis, tetapi juga dengan orang lain yang ada di dalam ruang intervensi. Next.